Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin kalian ini terasa menyenangkan ya guys. Amin sekali lagi. Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk all zodiac sign ya guys. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Aku akan membuat bacaan ini guys berurutan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ini. Kita akan mulai dari Taurus di Earth sign dan akan diakhiri dengan Pisces di Water sign ya. Ketika aku bilang Taurus guys, artinya orang yang kalian kepoi zodiaknya Taurus. Kalian mah zodiaknya bisa apa saja, oke? Ketika aku bilang misalnya Pisces, oke, itu artinya orang yang sedang kalian intip saat ini adalah Pisces dan zodiak kalian bisa apa saja ya guys. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jadi jangan terlalu dimasukin ke hati ya guys. Dalam melihat energi seseorang akan sangat baik sekali jika dimulai dari moonnya guys. Karena itu tentang rahasia dia yang tertutup baik dari dia dan juga tertutup dari kamu, oke? Setelah kamu lihat moonnya dia baru dilanjutkan ke rising atau ascendant. Itu adalah tentang kamuflase atau yang dia tunjukkan ke banyak orang, oke? Dan yang terakhir sun. Sun adalah apa yang terjadi dan apa yang ditunjukkan. Itu kenyataan yang sebenarnya, oke? Jadi dalam mengkepoin satu orang kalian mungkin perlu melihat 3 zodiak sekaligus untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai keadaan dia selama 1 minggu ke depan ya. Kepo berlama-lama nggak bagus guys, karena itu akan membuat kamu overthinking. Jadi aku hanya akan ambil 1 kartu saja untuk masing-masing zodiak yang akan kalian kepoin. Dan kemudian tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Durasinya juga singkat, kurang dari 1 menit. Itulah rencanaku. Tapi sepanjang aku bikin readingan kepo 1 menit sih nggak pernah kurang dari 1 menit guys, selalu lebih dari 1 menit. Kenapa? Karena ngomongin orang itu enak guys, ya nggak sih? Lebih enak dari ngomongin diri sendiri kadang-kadang. Oke. Apalagi yang belum? Semua sudah ya. Ini bisa tentang apa saja. Oke, orang yang kalian kepoin ini sebentar lagi yang aku sampaikan pesannya itu bisa tentang apa saja. Bisa tentang karir dia, bisa tentang romance dia, bisa tentang keuangan dia, atau persahabatannya, atau hubungan dengan keluarganya ya. Just take how it resonate to your personal life. Kalau memang readingan atau pesan ini untuk kamu mengenai orang yang sedang kamu kepoin, kamu pasti akan langsung tahu ini terkait kemana dalam bidang hidupnya. Nice. Kita akan pakai 2 deck guys secara bergantian untuk mewakili masing-masing elemen. Kita akan pakai yang ini duluan untuk elemen tanah. Katanya ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Silahkan kamu fokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoin ya guys. Lalu disebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Kalau kamu mau skip karena kamu adalah kutu loncat misalnya, silahkan dicek timeline. Karena aku ada bikin timeline untuk readingan ini. Urgent message dan kepo 1 menit pasti akan selalu ada timelinenya supaya waktu kalian tidak terbuang dengan sia-sia. Yes. Kita mulai dari Taurus. Silahkan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus, bisakah kamu kasih sedikit informasi tentang dirimu selama 7 hari ke depan? Terima kasih. Oke, ini dia informasi tentang Taurus yang perlu kalian ketahui guys. Banyak yang terjadi dalam hidupnya tapi tidak semua perlu kalian ketahui ya. Hanya 1 kartu saja. Oke. The Moon. Sedih ya guys. Kesedihan yang ditutup-tutupi, dirahasiakan, tidak dikasih tahu ke banyak orang. Jadi kalau orang yang kamu kepoin ini moonnya di Taurus, maka dia tidak akan menunjukkan kesedihan tersebut. Oke. Menurut dia nggak ada gunanya, atau kayak ada pride gitu guys, harga diri. Jangan sampai si Anu mengetahui kalau aku sedih. Si Anu maksudnya adalah kamu yang lagi kepo sama dia saat ini. Dia nggak pengen terlihat lemah di hadapanmu. Dia tidak pengen terlihat sedang galau karena kamu atau mikirin kamu. Dan The Moon di sini gelap ya guys. Oke, nggak banyak yang tahu. Mungkin hanya dia sendiri yang tahu tentang kesedihannya ini.
Dan dia memang berencana tidak memberitahu kepada siapapun ya. Kartu Demon juga adalah psychic ability guys, kemampuan psychicnya yang sangat kuat di 1 minggu ke depan. Kemungkinan besar Taurus-Taurus yang sedang kalian kepoin ini akan rajin melihat readingan tarot guys, untuk membaca energi atau mengetahui energi ya. Bisa jadi juga dia lagi kepo sama kamu juga, tapi I don't think that's the prominent energy here. Yang paling terasa kuat adalah rahasia yang akan disimpan sendirian dan itu membuat dia sedih, atau kesedihan yang akan dirahasiakan selama 1 minggu ke depan. Oke guys, kita akan segera teruskan untuk earth sign yang kedua, ada Virgo. Silahkan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. The Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Virgo. Halo Virgo. Ada apa dengan hidupmu Virgo? Sedikit saja kawan. Virgo kolektif ya, yang sedang dikepoin. Oke. The Three of Swords. Oke, kecewa, sakit hati, merasa dihianati. Oke. I don't know guys, I think earth sign rata-rata pada menyembunyikan. Lagi-lagi aku melihat ini kayak mau bilang ke kamu dirahasiakan ya. Jadi kalau seandainya kamu sedang mendua hati, kamu menjalin hubungan dengan seorang Virgo begitu, dan kamu mau intip apakah Virgo ini tahu kalau aku sedang berselingkuh karena kamu berselingkuh misalnya begitu. Ini dia tahu, tapi dia tidak mau kasih tahu ke kamu. The Three of Swords ini kayak disimpan sendiri ya. Terlepas dari itu semua, The Three of Swords in general adalah kecewa karena tidak dijadikan yang utama. Oke. Ada kecemburuan juga di sini aku rasa guys. Beberapa di antara kalian bahkan tidak ada hubungan apapun dengan Virgo, tapi Virgo merasa cemburu karena kalian tidak mengutamakan dia. Oke. Yes. Mungkin kalian menjawab atau mengkomen sosial media seseorang, tapi ketika dia upload status sosial, upload status di sosial media, kalian tidak sentuh, kalian tidak love, kalian tidak like, kalian tidak memberikan komen, dan itu memberikan kecemburuan pada dia. The Three of Swords ini lebih ke arah cemburu tapi ditutupin, diselubungi. Tidak dikasih tahu ke kamu, tapi panas dalam hati dan sedih atau kecewa begitu guys. Oke. Ya, lebih banyak di antara kalian malah tidak ada tanggung jawab apapun ke si Virgo ini, tapi Virgonya ini lebih ke arah merasa diabaikan oleh kalian. Padahal kalian tidak punya kalian tidak bertanggung jawab untuk untuk mengutamakan Virgo gitu, tapi Virgonya merasa diabaikan. Kita akan teruskan untuk earth sign yang ketiga guys, ada Capricorn. Silakan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Capricorn, halo. Hai Kepi. Kepi bum bum. Ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui guys selama 7 hari ke depan. Halo. Iya. Ih, malu-malu Capricornnya, malu-maluin dia. The Nine of Pentacles ini adalah kemandirian ya. Aku tidak mau mengganggumu dan please tolong jangan ganggu aku, kayak begitu guys. Oke. Semakin sedikit interaksi akan semakin bagus di dalam hidupnya si Capricorn ini selama 7 hari ke depan. Jadi banyak Capricorn yang akan menjadi pendiam ya. Banyak Capricorn yang tidak mau usik hidup orang, tidak mau usil bertanya-tanya tentang what's going on with you atau how are you doing. Dia nggak akan mau melakukan itu guys, karena dia tidak pengen juga ditanya how are you doing. Tapi the Nine of Pentacles in general adalah happiness ya guys, wish fulfillment tapi personal, bukan berkaitan dengan orang, tapi ada harapan yang telah terwujud menjadi kenyataan dan kemudian dia sedang enjoy, menikmati kebahagiaannya sendiri. Dan please don't disturb me, jangan ganggu aku katanya. Yes? Oke. Berakhirlah sudah untuk our sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke fire sign, dimulai dari Aries. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Halo. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Aries. Halo Aries. Terima kasih teman. Ini dia informasi tentang Aries yang perlu kalian ketahui guys. Nggak usah banyak-banyak kata si Aries mas, si Aries-nya pelit. Oke. Satu aja Aries, tapi maunya menohok gitu loh, biar dia nggak kepo lagi. Bercanda-bercanda. The Chariot ya. Chariot datang ini biasanya vessel ya guys, kayak mau melakukan perjalanan gitu, ada liburan yang mau
dimulai 1 minggu ke depan ini akan liburan, mungkin cuti, Aries banyak cuti gitu. Atau kalaupun bukan tentang vessel atau vehicle, maka The Chariot ini adalah tentang bergerak cepat menuju sesuatu yang lebih baik guys ya. Kalian mungkin akan dengar bahwa Aries yang kalian kepoin ini dipindahkan divisi di kantor, atau mendapatkan promosi, atau memang pindah rumah ya. The Chariot juga bisa begitu, atau membeli mobil baru, membeli kendaraan baru, atau mencoba kendaraan baru. Yang pasti itu traveling in a fast way, dengan cara yang cepat ya, baik energetically ataupun secara fisik. Dan The Chariot ini tidak pernah membuat orang sedih atau tidak pernah membuat orang jadi hancur atau rusak. Ini semua tujuannya bagus ya, perkembangan ya, ada yang di-upgrade di dalam hidupnya secara energi ataupun secara fisik. Dan dia akan enjoy the journey katanya ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup Aries yang sedang kalian kepoin ini, jika berkaitan dengan pergerakan atau moving, dia akan sangat menikmati hal tersebut, dan itu tujuannya baik untuk hidupnya. Yes. Kita akan segera teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Terima kasih. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Leo. Halo Leo, si singa yang lucu dan baik hati. Kalau aku ketawa tiba-tiba guys, tolong diabaikan ya. Itu aku tertawa dengan sesuatu guys, bukan dengan kalian ya. The Two of Pentacles bimbang ya. Ada 2 pilihan yang harus segera diputuskan, karena The Two of Pentacles ini we are talking about time limit. Ada waktunya. Dalam 1 minggu ke depan dia harus segera membuat keputusan, dan dia sedang mempertimbangkan yang mana nih, yang kiri yang kanan, yang A yang B. Pasti 2 pilihan ya guys ketika The Two of Pentacles. This is juggling guys. Kesannya memang seolah-olah seperti sepele yang sedang dia tentukan ini, yang sedang dia pilih ini, tapi ini sangat berkaitan dengan masa depannya aku lihat. Once dia salah memilih, maka cerita masa depannya berubah permanently. Tapi kalau dia memilih dengan tepat, karena bukan The Two of Swords, karena The Two of Swords itu kan selalu kiri kanan sama besar begitu. The Two of Pentacles ini kemungkinan besar salah satunya salah. Ini pilihan yang benar, ini pilihan yang salah, kayak begitu. Nah, karena ada waktu, kayak diburu-buru waktu, maka si Leo ini 50% kemungkinan besar, 50% kemungkinannya akan memilih yang salah, dan 50% akan memilih yang benar. Dan itu akan membuat perubahan mengenai masa depannya berikutnya. Cerita masa depannya akan berubah, apapun yang dia pilih. Mudah-mudahan dia memilih yang benar ya guys, oke? Apapun pilihan dia, benar atau salah, itu bukan urusan kamu, kepoers ya. Kamu hanya perlu mengetahui keadaannya saja ya. Kita akan teruskan untuk fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Silakan kamu fokuskan wajah Segi yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading. Untuk kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius, terima kasih. Ini dia informasi tentang Sagittarius yang perlu kalian ketahui ya guys. Nggak banyak-banyak, sedikit saja, tapi mudah-mudahan bisa memuaskan kekepoan kalian. Falling in love I think. Oke. The Lovers ini adalah simbol dari perbedaan, gap yang luar biasa besar begitu ya. Tapi ada kayak energi yang intens sekali. Oke, The Two of Cups adalah versi minor arcana dari The Lovers, vice versa. Jadi The Lovers itu adalah versi major arcana dari The Two of Cups ya, dan aku rasa ini berbalasan. Jadi kalau seandainya kamu lagi ngepoin seorang Sagittarius, dia suka sama aku nggak ya, kira-kira dia suka sama kamu. Dan kamu pun harusnya saat ini merasakan bahwa tapi kami beda banget. Nah, dia pun akan bilang tapi aku beda banget sama dia. Jadi ciri-cirinya bahwa orang yang sedang kamu kepoin ini dan adalah energi orang yang sedang kamu kepoin. Saat ini kamu suka sama seseorang, dan kemudian kamu tahu kalian begitu banyak perbedaan, karena dia pun merasakan hal yang sama. This is the Two of Cups, mirroring one to each other ya. Tapi tidak ada kayak
apa ya, kayak pesimis begitu, kayak udah deh gitu, enggak. Ini masih learning the situation. Si Sagittariusnya itu masih mencoba untuk mempelajari situasi di antara kalian berdua karena koneksi ini sangat kuat aku lihat. Dan dia masih pengen tahu what's next, kedepannya akan bagaimana ini, masih penasaran ya. Seperti apa cara kamu memperlakukan dia, seperti itu dia akan memperlakukan kamu. Karena The Lovers dan The Two of Cups itu akan sama-sama mirroring ya guys. Kalau kamu misalnya cuekin dia atau pura-pura mengabaikan dia, dia pasti akan cuekin dan pura-pura mengabaikan kamu. Kalau kamu beri perhatian ke dia, dia akan memberi kamu perhatian juga. Begitu cara menaklukkan seseorang kalau energinya adalah The Two of Cups atau The Lovers, yes? Oke. Berakhirlah sudah untuk fire sign, kita akan segera lanjutkan ke air sign. Dimulai dari Libra guys. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Libra, halo Libra. Ini dia informasi tentang Libra guys, sedikit saja yang perlu kalian ketahui. Mudah-mudahan bisa memenuhi rasa penasaran kalian. Halo Libra. Ya, ini dia. Libra sama dengan Taurus ya, The Moon tadi guys. Tadi Taurus dapat ini juga, oke. Kemungkinan besar kemungkinan besar. The Moon ini adalah kesedihan yang mendalam ya guys. Ada ikatan yang aku lihat di sini terjadi antara Libra dengan seseorang, tapi itu bikin sedih katanya guys. Kuat dan intens, membuka cakrawala baru, membuka pola pikir baru, kuat dan intens, tapi melelahkan sekali atau menyedihkan sekali. Atau bisa jadi ini dirahasiakan ya. Kalau kamu sudah mengintip seorang Libra, apakah Libra ini jujur atau tidak, atau adakah yang dia sembunyikan? Yes, ada yang dia sembunyikan. Tapi kalau mengenai jujur atau enggak itu beda ya guys. Orang bisa dibilang jujur setelah dia mengatakan kebenaran. Tapi kalau dia menyembunyikan kebenaran, kita nggak bisa bilang dia bohong, ya nggak sih? Oke. Kalau kamu pengen mastiin ini Libranya jujur atau enggak ke kamu, kamu tanyakan aja sesuatu ya, dan kemudian lihat cara dia menjawab kamu seperti apa. Apakah meyakinkan atau kesannya itu seperti menutup-nutupi sesuatu. Karena aku lihat ada yang dia tutup-tutupi dari kamu, ada yang dia rahasiakan, dan ini membuat dia sedih sebenarnya. Tapi menurut dia lebih bagus disimpan, dirahasiakan saja. Oke. Kita akan segera teruskan untuk Gemini guys. Air sign yang kedua. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Informasi yang perlu diketahui oleh kolektif mengenai Gemini kolektif. Ya, ini dia. Sip. Oke, ada Ten of Wands, banyak pikiran Gemini-nya ini aku lihat semua dipikirin guys ya. Burden ini ya, tapi hanya ada di dalam pikiran sebenarnya. Jadi seolah-olah kita itu lagi berat banget hidup kita, tapi sebenarnya akar permasalahannya adalah di pikiran. Begitulah pemahaman dari The Ten of Wands. Jadi kalau pikiran bisa dibereskan, dan memang pikiran bisa selalu dibereskan kalau orangnya mau begitu, maka sebenarnya Gemini ini tidak sedang dalam masalah. Tapi pikirannya banyak banget guys ya, mulai dari utang, cicilan, tunggakan, itu yang dia pikirkan aku lihat di sini, atau keuangan juga, atau kerjaan, atau tentang romansnya, atau tentang whatever keluarganya. Tapi yang jelas menurut dia semuanya beban. Dia pintar banget kalau melihat beban guys. Itu tipikal Gemini ini ya. Ada sebuah keadaan, peristiwa, situasi tertentu, dan kemudian dia akan pintar banget nyari yang mana yang bagian yang membebani untuk dia. Misalnya Jakarta, yang mana ini yang membebani untuk aku ya Jakarta. Oh macet, udah macet sumpek, udah sumpek apa-apa mahal, udah apa-apa mahal, orang pada gak pedulian. Itu dicari guys yang bikin pusing, dan kemudian itu akan menjadi bahan pikiran bagi dia. This is not the real burden I think. Tapi adanya atau sumbernya itu di pikirannya. Lagi banyak pikiran dan pikirannya membebani dia, dan ditambah lagi begitu. Oke, kita akan segera teruskan untuk air sign yang ketiga, ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Please bless this reading for collective yang sedang kepo sama Aquarius. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kalian ketahui guys. Halo Aquarius,
Come on baby. Bukan. Iya, ini dia. The Wheel of Fortune, hoki, keberuntungan, kemudahan, begitulah ya guys. Masa The Wheel of Fortune datang aku bilang sial, itu mah sentimen pribadi. The Wheel of Fortune ini kesempatan terbuka, peluang terbuka begitu. Tapi ya ketika The Wheel of Fortune datang bukan berarti semua Aquarius akan beruntung, karena peluang yang terbuka, gate, gerbang yang terbuka. Nah, Aquariusnya mau mendatangi gerbang tersebut atau tidak ya. The Wheel of Fortune itu untuk lebih gampangnya diketahui atau dipahami artinya adalah supermarket diskon. Jadi untuk yang bisa mendapatkan diskon harus melakukan pembelian, harus do something ya, dan kemudian dari pembelian tersebut ada potongan harga. Itulah keberuntungannya ya, hokinya. Nah, begitu juga dengan Aquarius ini guys. Even The Wheel of Fortune datang bukan berarti Aquarius akan yang diam-diam, yang tidur, yang rebahan dari pagi ketemu pagi pun akan beruntung, enggak. Tapi siapapun yang mendekati gate Wheel of Fortune ini akan mendapatkan keberuntungan, hoki, kesempatan terbuka, diberi kemudahan begitu. Jadi kalau rencana-rencana yang mau dikerjakan di 1 minggu ke depan, kalau benar-benar dikerjakan maka akan dimudahkan. Kalau misalnya ada project atau ada kerjaan yang dari kantor begitu yang masih ditunda-tunda, kalau mau dikerjakan di 1 minggu ke depan akan lebih dimudahkan untuk diselesaikan. Oke? Tidak semua Aquarius akan merasakan keberuntungan ini, tapi hanya mereka yang mau mendatangi atau do something for the Wheel of Fortune. Oke guys, itu dia untuk air sign. Kita akan segera lanjutkan ke elemen yang terakhir, ada water sign. Kita mulai dari Cancerian ya. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Cancerian, halo Cancer. Ini dia informasi tentang Cancer guys yang bisa kalian ketahui selama 1 minggu ke depan. Halo. Iya. Oh, kecewa guys, kuciwa guys, The Five of Cups. Ini harapan tidak sesuai dengan kenyataannya, itulah The Five of Cups. Masih ada harapan sebenarnya tersisa, tapi dikubur. Kesempatan masih ada, tapi tidak mau berharap lagi. Kayak begitu guys, yang terlihat dari The Five of Cups ini. Terlalu sibuk memikirkan kesempatan yang hilang, dan kemudian tidak melihat peluang yang masih tersisa, dan kemungkinan besar akan menutup peluang tersebut. Ini memang Cancerian banget guys. This is Cups. This is water sign energy. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Tipe-tipe Cancerian banget ini sebenarnya. Ya udah, begitu dia misalnya ilfeel dengan sesuatu, dia tidak akan bisa melihat sisi baiknya lagi. Let's say ada 5 sisi di sini, karena ini Five of Cups ya. 3 sisi katanya bikin dia ilfeel. 3 cups ini jatuh, tapi 2 masih tegak. Tapi dia nggak mau lihat, dia belakangin yang 2 tadi. Sisi baik dia tidak mau lihat. Dia hanya sibuk melihat yang bikin dia ilfeel tadi. Dan semakin dia melihat yang bikin ilfeel tadi, semakin dia kuciwa guys, atau kecewa. Cancerian kolektif kecewa di 1 minggu ke depan karena kamu guys. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kalian fokuskan wajah Scorpio yang ingin kalian kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo Scorpio. For kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Halo Scorpio. Ini dia informasi tentang Scorpio yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan. Yes, the Ace of Wands, thanks God. Boleh tips sedikit? Aku tidak kasih tahu sama kalian. Scorpio akan memutuskan untuk tidak memikirkan lagi hal-hal yang tidak penting di dalam hidupnya. Termasuk kamu guys, dia tidak mau mikirin kamu lagi. Yang paling berbahaya bagi Scorpio adalah ketika dia berpikir guys. Karena water sign ketika berpikir itu bahaya banget. Karena hatinya akan dipindah ke otaknya, Dan itu yang paling mereka tidak suka. Cancer, Scorpio, Pisces tidak suka berpikir guys. Apalagi itu berkaitan dengan emotion. Dan mereka memutuskan ya, si Scorpio yang sedang kamu intip ini memutuskan untuk walking away, menjauh, memulai yang baru, tidak mengingat-ingat yang lama, kemudian menumbuhkan sesuatu yang baru. Dan mereka gagal, Mereka tidak mampu melakukannya di 7 hari ke depan. Iya. Tepat seperti dugaanku,
Oke, kita akan segera teruskan untuk water sign yang terakhir ada Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Terima kasih. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Ini dia sedikit info tentang Pisces yang bisa kalian ketahui guys. Piscesnya sangat defensif sekali, sangat tertutup sekali aku rasa. Halo, ya. Come on dong Pisces. Oh, dia dapat uang banyak guys dan disimpan sih. Oke, mungkin dia menang lotre, ya bisa jadi sih, Ace of Pentacles, atau menang undian dan kemudian ditutup-tutupin guys, atau baru dapat bonus ditutup-tutupin, nggak dikasih tahu ke banyak orang. Entah kenapa, karena tadi aku melihat tiba-tiba seperti ada sesuatu yang masih belum jelas dan kemudian ada box yang menutupinya. Box itu kayak kardus gitu guys, ada dua tangan yang menutupi dengan kardus dan kemudian muncullah kartu The Ace of Pentacles. Kemungkinan besar ini fortune, ya, keberuntungan yang ditutup-tutupi. Jadi ada hal yang menyenangkan yang terjadi tapi tidak dikasih tahu ke banyak orang. Bisa jadi ada pregnancy, kehamilan tapi tidak dikasih tahu ke banyak orang. Bisa jadi ada menang undian atau menang lotre, atau bonus mengalir, gaji naik tapi tidak dikasih tahu, disimpan sendiri. Tapi 1 minggu ke depan Piscesnya ini hoki, Piscesnya ini berkelimpahan, abundance. Jadi jangan harap kalau kamu mau pinjam uang sama Pisces di 1 minggu ke depan dia akan kasih. Dia akan selalu cerita susah guys. Aduh lagi nggak lagi nggak ada nih. Aduh benar, sumpah aku baru aja beli berlian 60 juta katanya gitu. Habis kosong tabunganku udah, katanya bohong. Ya, that's what Pentacles here. This is abundance ya, atau kelimpahan dalam hal Pentacles. Pentacles itu nggak kudu uang ya guys. Jadi aku memang karena Taurus sering banget ngomongin uang ketika melihat ketika melihat Pentacles. Tapi sebenarnya Pentacles ini adalah semua hal duniawi yang menarik di dunia ini, ya, yang menyenangkan di dunia ini. Di sini ada status sosial, di sini ada harga diri, di sini ada pride, di sini ada kehormatan, di sini ada pangkat, di sini ada jabatan. Di sini ada bonus tuh kan, balik lagi ke duit kan. Gue mah kalau urusan duit guys cepat guys. Oke, yang jelas ada hal yang menyenangkan yang terjadi di 1 minggu ke depan, tapi Pisces akan tutupi. Dia tidak mau kasih tahu ke orang-orang dan hanya menikmatinya sendiri. Yes. Oke, dengan berakhirnya readingan untuk Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini guys. Seperti yang selalu aku bilang di awal bahwa kepo berlama-lama tidak baik. Itu hanya akan membuat kamu overthinking mengenai kehidupan orang lain, and that's useless. Oke, unfaedah. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kepo 1 menit berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.